Saras tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, kawasan Kaliurang, di mana angin sejuk selalu bertiup setiap sore, di mana orang-orang saling mengenal hanya dengan senyuman tipis dan sapaan lembut. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya Elang, putraku, satu-satunya penerang yang menerangi jalanku selama bertahun-tahun. Saat Elang berumur 3 tahun, saya dan suami pindah ke sini dengan harapan bisa memulai hidup baru. Tapi kemudian hidup tidak seperti yang saya bayangkan. Suamiku, Raka, lambat laun, semakin menjauh, sering bolos rumah dengan alasan kerja di Jakarta. Pada awalnya saya percaya, saya bahkan berpikir, wajar jika seorang pria mengkhawatirkan karirnya, namun hari demi hari perjalanannya menjadi lebih lama. Panggilan teleponnya menjadi lebih pendek dan kekosongan dalam hatiku terus bertambah karena tidak ada seorang pun yang dapat mengisinya. Saya memilih diam. Itu bukan karena aku tidak kesakitan, tapi karena aku tak ingin membiarkan rasa sakit itu hancur di hadapan Elang. Aku tahu anak laki-laki itu melihat, dan saya juga tahu bahwa anak-anak merasakan hal-hal yang menurut orang dewasa tersembunyi dengan baik. Jadi saya berusaha bangun pagi, setiap hari menyiapkan sarapan untuk anak-anak saya, mengantar mereka ke sekolah, lalu pulang ke rumah untuk menerima pekerjaan menjahit dari tetangga saya. Mesin jahit lamaku adalah sahabatku. Suara gemeretaknya bergema setiap sore, bagaikan lagu pengantar tidur untuk menenangkan hatiku dari gejolak. Semakin tua Elang, semakin mirip dia dengan saya, pendiam jeli dan sangat bijaksana. Suatu ketika aku berumur 9 tahun, aku bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak sedih ketika ayah pergi begitu lama?" Aku hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tapi sejak hari itu, aku perhatikan Elang mulai melakukan banyak hal kecil, melipat baju, mencuci piring, dan setiap malam datang ke kamarku untuk mengucapkan, "Selamat malam, Bu." Aku tahu dia merasakannya, dan itu membuatku sedih, sekaligus bersyukur tak terhingga kepada anakku. Saya tidak mengajari anak-anak saya untuk menjadi kuat. Saya hanya hidup jujur pada diri saya sendiri. Pergi ke pasar lebih awal menjahit makan hemat, tetapi selalu meninggalkan bagian yang terbaik untuk Elang. Saya tidak mengajari anak-anak saya untuk menjadi berbakat, tetapi saya selalu membacakan buku bersama mereka di malam hari, bercerita tentang kebaikan dan ketangguhan. Saya percaya anak-anak tidak membutuhkan terlalu banyak pelajaran. Mereka membutuhkan orang dewasa yang dapat hidup dengan benar sebagai teladan. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Saras, apakah kamu tidak lelah? Bisakah kamu menjadi ibu tunggal dan tetap bersikap lembut?" Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tersenyum. Menjadi seorang ibu tidaklah melelahkan. Yang paling melelahkan adalah harus menyembunyikan kesedihan setiap hari dan tetap tersenyum agar anak merasa damai. Tapi saya memilih untuk melakukannya karena aku tak ingin Elang tumbuh dengan kenangan seorang ibu yang menderita, tapi seorang ibu yang tahu bagaimana mengubah badai menjadi kedamaian. Sampai sekarang saya masih belum kaya. Yang main warni di hamerung suara jangkrik, musim panas dan napas anak saya yang teratur setiap malam. Saya tahu, saya menjalani kehidupan yang bermakna. Dan itu adalah anugerah terbesar yang saya miliki. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian ketika terdengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Seorang pemuda berpakaian sopan memegang amplop kuning memanggil saya untuk menerima surat itu. Saya tidak tahu ada orang di Jakarta yang mengirim sesuatu kembali, namun saya tetap mengucapkan terima kasih dan membuka surat itu begitu saya memasuki rumah. Di dalamnya ada undangan pernikahan. Kertas timbul pita diikat dengan pita merah tua. Aroma parfum ringan tercium dari kertas halus. Nama pengirimnya adalah Raka Darmawan. Dan di samping namamu, ada nama lain, Indira Sasmita. Saya berdiri diam.
Perasaan pertama bukanlah rasa sakit. Itu mengejutkan. Dan kemudian kekosongan. Seolah-olah seseorang menekan tombol jeda pada lagu lama. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Sebenarnya, aku tahu Raka sudah lama meninggalkanku. Bukan melalui tindakan yang kentara, melainkan melalui keheningan panjang antara dua orang yang dulunya akrab. Pesan menjadi lebih jarang, panggilan dikurangi, menjadi hanya beberapa pertanyaan mekanis dan kemudian hening. Saya pikir mungkin dia lelah, mungkin Anda butuh waktu. Saya biasa menunggu penjelasan sepatah kata maaf, tapi tidak. Dan sekarang yang saya terima adalah sebuah kartu yang dicetak dengan indah dan bertuliskan, "Saya memulai hidup baru dan kamu tidak berada di dalamnya lagi." Aku meletakkan kartu itu di atas meja. Jangan menangis. Duduk saja dengan tenang. Elang sedang bermain di halaman gelak tawa. Anaknya menggema, bagaikan aliran air dingin yang mengalir di hatinya yang kering. Aku memandangi anakku dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku perlu kesakitan seperti ini? Aku teringat pada malam hari saat aku duduk menjahit pakaian lampu minyak berkedip-kedip dan Raka mengirim pesan dan menelepon, namun tidak pernah kepadaku. Saya ingat berpikir, kamu pasti sibuk. Saya biasa menghibur diri sendiri. Saya masih punya anak, saya masih punya keluarga. Tapi mungkin aku menidurkan diriku dalam harapan. Kartu itu adalah panggilan untuk membangunkan. Saya tidak merasa cemburu. Aku juga tidak merasa marah pada Indira. Gadis muda cantik yang pasti dimanjakan olehnya dan dipanggil cintaku. Begitu dia biasa memanggilku saat pertama kali kami menikah. Saya tidak merasa benci, tapi aku merasa maaf. Kasihan untuk apa yang dulunya adalah cinta. Aku merasa kasihan pada Raka, karena ia memilih meninggalkan rumah yang hangat. Seorang anak yang selalu merindukan ayahnya, demi mengejar cinta yang menurutnya akan membuatnya lebih bahagia. Di malam itu, saya tidak makan apapun. Tapi aku tetap meracik susu untuk Elang. Seperti biasa, tetap bercerita dan mencium keningnya lembut sebelum mematikan lampu. Saya memperhatikan anak saya tidur sambil berpikir, saya tidak akan jatuh. Nak, saya tidak akan membiarkan hal ini menghilangkan cahaya di matamu. Saat orang terjerumus kesakitan, hal pertama yang sering kita lakukan adalah menyangkal. Namun ada saatnya kita perlu melihat langsung kebenarannya. Dan bagiku undangan pernikahan itu bukan lagi sebuah penghakiman. Ini adalah akhir dari sebuah bab lama, jadi saya bisa menulis bab baru tanpa harus menunggu, tanpa harapan, tanpa pertanyaan yang belum terjawab. Hanya saya dan Elang. Hanya ada satu jalan ke depan, hiduplah dengan indah sepenuhnya. Sehingga siapapun yang pergi, Anda tidak akan kehilangan diri sendiri. Saya pikir saya sudah terbiasa dengan kesepian, malam hari saat hanya kami berdua. Makanan dingin telepon tergeletak diam di atas meja kayu yang sudah pudar. Aku terus berpikir aku kuat. Saya pikir saya telah melewati tahap menunggu, SMS atau panggilan. Namun ternyata ada luka yang tak perlu dioperasi. Satu kalimat saja sudah cukup membuat hati sakit. Hari itu saya tidak bermaksud mendengarkan. Saya sedang berdiri di dapur rumah sepupu saya di Sleman membantu memasak untuk pernikahan kecil putrinya. Suasana ramai, suara orang keluar masuk, dan tawa menggema di halaman belakang. Aku sedang sibuk mencuci sayuran ketika aku mendengar adikku berseru, "Saras, teleponmu berdering." Aku menyeka tanganku dan keluar. Layar menunjukkan nama Raka. Sedikit kejutan melintas di hatiku. Anda belum menelepon selama beberapa bulan. Aku mengangkat telepon dan hendak berkata, "Halo," tapi ada suara seseorang di seberang sana. Suara Raka dalam dan lembut seperti biasanya, tapi tidak untukku, cintaku. "Apa kamu lelah? Apa kamu ingin aku menjemputmu lebih awal?" Aku sudah di bawah. Saya berdiri diam. Tangannya menggenggam telepon,
Dengan erat jari-jarinya sedikit gemetar. Aku tidak tahu apakah aku salah dengar, atau apakah hatiku membohongi dirinya sendiri lagi. Cintaku, dua kata yang familiar. Dua kata yang membuatku tersenyum di malam dingin dan hujan yang dia bisikkan saat pertama kali memegang tanganku yang dia coret-coret di secarik kertas yang dia masukkan ke dalam kotak bekal yang kubawa ke kantor. Dua kata itu bergema sekarang, tetapi tidak bagi saya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam dan mematikan telepon. Tidak ada kemarahan di hati saya, tidak ada kecemburuan. Hanya ada perasaan diganti, ringan seperti angin dingin yang menerpa lehermu, namun cukup membuat seluruh tubuhmu menggigil. Aku kembali ke dapur, melanjutkan memetik sayuran, mencuci piring, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya sudah terbiasa menelan emosi saya dan bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun pada malam hari, saat aku berjalan pulang sendirian, aku merasa hampa. Bukan karena Raka mencintai orang lain, tapi karena barang yang tadinya milikku bukan milikku lagi. Aku ingat pertama kali dia memanggilku seperti itu pada suatu pagi di Malioboro ketika seluruh kota masih mengantuk. Dia memegang tanganku di tengah jalan dan berkata, "Cintaku, kamu kedinginan." Aku tersipu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya dan berkata pada diriku sendiri, orang ini milikku selamanya. Tapi selamanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan oleh siapapun. Apalagi ketika suatu saat Anda menyadari bahwa nama mesra itu, nama yang dulunya membuat Anda merasa istimewa, kini menjadi kata manis yang ia ucapkan untuk orang lain. Dan Anda paham bahwa ada hal-hal yang dulunya unik, namun kini hanya tinggal kenangan yang tidak disebutkan namanya. Saya tidak menyalahkan Raka, karena mungkin suatu saat aku juga lupa bagaimana cara memelukmu. Dan kami tidak lagi ngobrol, tidak lagi berpandangan lama saat makan malam. Tidak ada lagi pesan teks tak terduga di sela-sela jam kerja. Mungkin celah itu memberi ruang bagi orang lain untuk ikut campur. Namun yang kusesali bukanlah kehilanganmu, melainkan kehilangan hal suci yang kukira tak akan pernah berubah. Sesampainya di rumah Elang, sedang membaca buku di kamarnya, melihat saya, anak itu berlari keluar. "Bu, kita harus makan apa malam ini?" Aku tersenyum membelai rambut anakku dan berkata, "Makanlah makanan kesukaan ibu, nasi putih dengan telur goreng dan sup bayam." "Oke." Elang mengangguk, matanya bersinar, seolah itu adalah makanan terlezat di dunia. Saya memandang anak saya dan berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, saya masih punya tempat untuk pergi dan orang-orang yang paling membutuhkan saya." Mungkin laki-laki itu tak lagi memanggilku cintaku, tapi di mata Elang aku tetaplah dunia seutuhnya. Dan itu sudah cukup bagiku untuk terus hidup, bukan dengan kesedihan, tapi dengan hati yang tahu bahwa ia pantas untuk dicintai dengan cara yang benar. Saya masih menyimpannya. Kebaya merah tua itu disimpan dengan hati-hati di dalam kotak kayu kecil di atas lemari. Sudah bertahun-tahun dan saya tidak pernah memakainya lagi. Bukan karena aku sudah tidak fit lagi, tapi karena aku belum siap menyentuh kenangan yang membuatku patah hati lagi. Kebaya itu adalah benda terakhir yang tersisa sejak aku percaya bahwa cinta bisa menjaga seseorang selamanya. Hari itu, Raka berlutut di depan candi kecil di Candi Plaosan di bawah sinar matahari sore yang lembut dan berkata kepadaku, "Saras, kamulah satu-satunya kedamaian yang ingin aku jaga sepanjang hidupku." Aku tersenyum malu sekaligus bahagia. Tak disangka momen itu akan menjadi kenangan terjauh dalam hidupku. Setelah menerima undangan pernikahan saya, tidak bisa tidur selama beberapa malam. Tidak menangis, tidak mengeluh, hanya berbaring diam di kegelapan, mendengarkan angin bertiup melalui jendela, dan merasakan kehampaan yang besar di hatiku. Saya pikir saya bisa mengabaikannya. Saya berpikir saya tidak perlu lagi muncul dalam kehidupan mereka.
Namun pagi itu, saat aku membuka lemari untuk mengambil jubah Elang, tiba-tiba mataku tertuju pada kotak kayu itu. Entah kenapa aku menariknya ke bawah, membuka tutupnya dan mengeluarkan kebaya itu. Aroma kain bekas masih sedikit harum, seolah membawa nafas masa lalu. Masa di mana aku masih percaya naif dan menganggap cinta adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Aku membentangkan kemeja itu di atas tempat tidur, menghaluskan setiap lipatannya. Kainnya masih lembut, hanya sedikit pudar di bagian tepinya. Saya mencoba memakainya dan terkejut ketika ternyata masih pas. Berdiri di depan cermin, aku melihat diriku sendiri. Seorang wanita yang telah melalui banyak badai, memiliki sedikit kerutan di sekitar matanya. Tapi tatapannya jauh lebih mantap daripada gadis sebelumnya. Saya tidak memakai kebaya ini untuk mengingat masa lalu. Saya mendekor untuk mengingatkan diri sendiri. Saya pernah dicintai, pernah cemerlang, pernah cukup untuk dipertahankan oleh seseorang seumur hidup. Dan jika saya pergi ke pernikahan itu, hari ini saya tidak akan menjadi orang tua yang kembali menyakiti siapapun. Tetapi seseorang yang cukup tenang untuk menghadapi segalanya, dengan bermartabat, dengan ketenangan, dan dengan cinta pada diri sendiri. Elang berlari masuk ke kamar saat aku sedang mengancingkan kancing terakhir bajuku. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya dengan lembut, "Bu, kamu cantik sekali, mau kemana?" Saya duduk menatap mata anak saya dan berkata dengan lembut, "Saya hanya ingin kamu melihat bahwa apapun yang terjadi, saya tetap seorang ibu, orang yang selalu berdiri teguh dan tidak pernah membuat kamu merasa malu terhadap saya." Aku menyisir rambutku dan mengikatnya ke belakang. Jangan memakai banyak riasan. Cukup aplikasikan lipstik tipis. Saya tidak perlu menonjol. Saya hanya perlu terlihat seperti wanita yang dulu, sebelum trauma mengubah saya menjadi bayangan pucat dalam hidup saya sendiri. Kami berjalan melewati beberapa jalan kecil. Elang menggenggam tanganku erat sekali. Saya merasakan telapak tangan anak saya sedikit basah. Mungkin karena gugup, atau mungkin karena dia memahami bahwa hari ini adalah hari yang tidak biasa. Dengan lembut, aku meremas tangan anakku. Tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum pelan. Saya tidak membawa ekspektasi. Menurutku, Raka tidak akan mengubah apapun hanya karena aku muncul. Saya hanya ingin diri saya tahu. Saya tidak bersembunyi. Saya tidak lari dari rasa sakit. Aku langsung masuk ke dalamnya dengan kebaya merah tua yang sekaligus melambangkan permulaan untuk menutup babak lama dan membuka babak baru untuk diriku sendiri, untuk Elang. Terkadang yang kita perlukan bukanlah seseorang yang datang dan memeluk kita, tapi kita yang bisa berdiri, merangkul masa lalu kita dan berbisik, "Terima kasih karena telah mengajariku betapa kuatnya aku." Dan kebaya merah itu bukan lagi kenangan akan lamaran, melainkan pernyataan diam-diam. Aku tetap punya nilaiku meski semua orang sudah lupa siapa diriku. Aku menggenggam tangan Elang saat ibu dan putrinya berjalan keluar rumah. Tanganku kecil tapi hangat, tangan yang biasa meremas bajuku setiap kali aku mengalami mimpi buruk yang dengan kikuk menyeka air mataku, dan kini memegang tanganku seolah berkata, "Jangan takut, Bu. Aku di sini." Saya tidak tahu persis mengapa saya memutuskan untuk membawa anak saya. Mungkin karena aku tidak ingin pergi ke tempat itu sendirian. Namun lebih dalam dari itu, menurut saya, Elang layak melihat kebenarannya. Bukan untuk membenci ayahku, tapi untuk memahami bahwa ada hal-hal dalam hidup, betapapun menyakitkannya, yang tidak dapat aku tolak dan hindari. Jalan menuju hotel memang tidak jauh, namun hari itu aku merasa setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kebaya merahnya sindrom atau bagiaknya yang sudah tua, tapi karena pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apakah saya akan terluka saat melihat adegan itu? Namun setiap kali saya menoleh ke arah Elang,
dan melihat matanya yang tenang, serta anggukan lembutnya. Saya merasa damai kembali. Aula pernikahan terang, benderang bunga putih, lilin wangi. Musik merdu dari orkestra live. Orang-orang mengenakan pakaian cantik, memegang gelas anggur tersenyum, dan berbicara satu sama lain. Jantungku berdegup kencang saat sang resepsionis bertanya, "Apakah kamu berteman dengan calon pengantin?" Aku hanya tersenyum, lalu langsung menggiring Elang masuk ke dalam. Seolah tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Aku melihatmu, Raka, berdiri di akhir upacara dengan setelan abu-abu muda. Kau masih sosok yang sama, masih wajah yang sama. Yang membedakan hanyalah hari ini matanya tertuju pada orang lain. Gadis berbaju pengantin putih menghadapku, rambutnya bergelombang dan sekuntum bunga kecil diikatkan di kepalanya. Dia muda, cantik, dan bahagia. Saya tidak cemburu. Saya hanya melihat diri saya sebagai bagian dari cerita yang telah berakhir. Elang meremas tanganku. Saya mendongak dan bertanya dengan lembut, "Itu ayah kan, Bu?" Saya mengangguk. Saya tidak bertanya apa-apa lagi, namun saya merasakan nafas anak saya melambat dan telapak tangan saya mulai berkeringat. Saya berlutut menatap langsung ke mata anak saya dan berkata dengan lembut, "Apapun yang terjadi, kamu tetaplah yang terbaik yang pernah saya miliki." Ingat, saya tidak menangis, hanya mengangguk. Lalu tiba-tiba, Elang melepaskan tanganku dan mengambil langkah kecil menuju upacara. Saya hendak menelepon kembali anak saya, tetapi kemudian berhenti. Ada kalanya, seorang ibu harus belajar percaya pada anaknya, meski hatinya ingin memeluk erat anaknya untuk melindunginya. Semua mata mulai tertuju ke arah Elang. Seorang anak kecil berkemeja putih sederhana, bermata jernih, berjalan di tengah-tengah pesta pernikahan yang mewah, seolah hendak melakukan hal terpenting dalam hidupnya. Saya berdiri diam, tidak ada yang menghentikannya. Lalu, Elang berhenti hanya beberapa langkah dari Raka. Aku mendongak dan berkata, tidak keras-keras, tapi cukup keras, agar semua orang bisa mendengarnya. "Ayah bohong. Ayah pernah janji, ayah gak akan meninggalkan aku dan ibu." Suasana di aula pernikahan seperti baru saja mematikan musik. Aku melihat Raka tercengang, wajahnya pucat, dan Indira berbalik menatapnya, seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Saya masih berdiri di sana. Jangan melangkah maju, tidak perlu. Karena Elang mengatakan, untukku apa yang tidak perlu lagi aku katakan. Dan pada saat itu, aku tersadar anakku yang pernah menangis karena merindukan ayahnya bertanya, "Kenapa ibu tidak sedih?" Hari ini berani berdiri, bukan untuk melindungiku, tapi untuk melindungi kebenaran di dalam hatinya. Saya bangga, aku terluka, tapi aku bahagia. Karena mungkin sejak saat itu, kita bukan lagi orang yang terlantar. Kitalah yang berani menghadapi dan berjalan dengan penuh keberanian. Saya mau sebenarnya berangsur pergi ke sana untuk menimbulkan masalah, bahwa aku adalah seorang wanita yang ditinggalkan. Jadi aku kembali untuk menghancurkan kebahagiaan baru mantanku. Tapi tidak, saya tidak membawa amarah. Aku juga tidak membawa harapan apapun. Raka akan berubah pikiran. Saya datang hanya karena satu alasan, untuk membiarkan dia melihat langsung apa yang telah hilang darinya. Saat Elang berdiri di depan Raka dan mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh auditorium hening, aku hanya berdiri diam di belakang. Tidak ada satu langkah pun yang melangkah maju, tidak ada satu kata pun yang mencela. Mataku tidak mengandung kebencian, tapi hanya kesunyian seseorang yang pernah sangat mencintai, pernah terluka, dan kini cukup tenang untuk melihat semuanya dengan jelas. Aku melihat Raka gemetar. Matanya berkedip cepat, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan canggung, ia membungkuk menatap Elang, putra kandungnya,
yang selama bertahun-tahun tidak pernah mengajukan pertanyaan yang patut. Aku tidak perlu Raka berlutut dan meminta maaf. Saya hanya ingin dia mendengar suaranya sendiri, melihat wajah kecil yang selalu menunggunya kembali setiap malam dan merasakan apa yang hilang dari saya. Orang bisa melupakan sumpah, melupakan hari pernikahan, melupakan kenangan yang pernah menghiasi sepanjang hidup. Namun ada beberapa hal yang sekali hilang tidak dapat ditemukan lagi seumur hidup Anda. Raka mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah. Dia pernah memiliki istri yang tidak sempurna namun tulus. Dan seorang anak, meskipun masih kecil, selalu berharap untuk memanggil ayah 2 kali setiap malam sebelum tidur. Namun dia memilih untuk pergi. Aku ingat hari-hari ketika Elang demam tinggi, aku duduk sepanjang malam di samping tempat tidur tanganku, di dahi anakku, hanya berharap ada yang memegang bahuku dan mengatakan sesuatu yang menenangkan. Saya ingat ketika beras menipis, saya berlari menjahit sepanjang hari hanya agar punya cukup uang untuk membeli susu untuk anak-anak saya. Semua itu Raka tidak mengetahuinya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tidak ingin tahu lagi. Dan hari Dennis bergerak di tengah-tengah upacara pernikahan indah. Dalam hidupnya, diberitahu kebenarannya oleh anak yang telah dia lupakan. Tak perlu aku menyalahkan, tak perlu marah. Elang sendiri jawabannya paling lengkap dan jelas. Orang sering berpikir bahwa hal yang paling menyakitkan adalah ketika dikhianati. Namun bagi saya, hal yang paling menyakitkan adalah ketika saya dilupakan. Ketika orang yang pernah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Kini tidak tahu bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu membesarkan anak-anakmu dan berjuang dengan kehidupan sehari-hari dengan tangan kurus itu. Aku tidak perlu merusak pernikahannya. Saya tidak perlu melakukan apapun. Selama Raka melihatku dalam balutan kebaya merah tua, bergandengan tangan dengan Elang, laki-laki bermata mirip dengannya, itu sudah cukup. Aku ingin Raka melihat bahwa wanita yang ditinggalkannya tidak hancur. Ia tetap berdiri tegak, masih hidup berkenan, tetap membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dan hal paling berharga yang hilang darinya bukanlah sebuah pernikahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh bersama anaknya, menyaksikan momen-momen ketika anaknya belajar, membaca, menulis, dan mencintai orang lain. Elang kembali ke sisiku. Aku membungkuk dan memeluk anakku erat-erat. Tak ada lagi air mata yang tersisa untuk kutumpahkan. Aku sudah cukup menangis di malam-malam panjang, tanpa sepatah kata pun, di saat-saat aku diam-diam mengambil foto pernikahan. Di setiap momen aku belajar bagaimana hidup tanpa seseorang yang pernah kupertimbangkan segalanya. Aku mengangkat kepalaku dan menatap Raka untuk terakhir kalinya. Matanya bingung, penuh kebingungan. Dia tidak mengatakan apapun, tidak perlu mengatakan apapun, karena diam saat ini adalah jawabannya. Aku berbalik dan berjalan keluar auditorium sambil masih memegang erat tangan Elang. Aku tidak berjalan dalam kepahitan, namun dalam ketenangan. Karena pada akhirnya, saya berdiri memberikan diri saya kesempatan untuk menghadapinya dan menunjukkan kepadanya apa yang benar-benar berharga. Dan Chuan Chen Fengshan aku datang untuk menimbulkan masalah, tidak. Aku datang untuk mengingatkannya, untuk terakhir kalinya, bahwa cinta tidak hilang karena seseorang tampil lebih baik, tetapi karena orang tidak lagi tahu bagaimana menghargai hal-hal baik yang ada. Dan hari ini, aku memilih untuk melepaskannya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku pantas mendapatkan hal yang lebih baik. Saya memilih untuk pergi, untuk memulai lagi dengan harga diri, dan cinta saya terhadap anak saya tetap utuh. Saya tidak bisa melupakan momen itu. Momen ketika suara seorang anak berusia 12 tahun, suara yang masih belum dewasa dan gemetar, membuat seluruh pesta pernikahan mewah menjadi sunyi, seolah waktu baru saja berhenti. Hari itu, aku menggandeng tangan Elang dan berjalan menuju ruang pernikahan.
Tidak ada yang menghentikan kami. Mungkin karena penampilanku yang terlalu di luar dugaan, atau mungkin karena tatapan mataku yang tenang membuat orang tidak berani bertanya. Suasana di lobi masih ramai musik balad, masih mengalun lembut, dan para tamu masih tertawa-tawa. Hanya saya saja, diam-diam, tanpa sapaan, tanpa izin sepatah kata pun, langsung menuntun anak saya masuk. Aku melihat Raka. Dia berdiri di samping pengantin wanita. Keduanya berbalik menghadap panggung, bergandengan tangan. Akulah yang berdiri di sana, memegang tangannya di bawah cahaya tersenyum ketika teman-temanku bertepuk tangan. Perasaan itu terulang kembali, namun kali ini saya berdiri dari posisi yang berbeda. Bukan dari posisi yang diberkati, namun dari posisi yang telah dilupakan. Elang meremas tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan napasnya melambat, telapak tangannya berkeringat. Aku membungkuk, berniat berbisik. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, Elang melepaskan tanganku. Saya melangkah ke tengah lorong dengan lembut, namun tegas, seolah-olah saya telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Saya berdiri diam. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Anak normal akan diam bersembunyi, di pelukan ibunya, berbalik, dan berjalan keluar dari tempat yang bukan miliknya. Setelah Elang, anakku, memilih melangkah maju menghadap ke arahnya. Saat saya berbicara, seluruh aula pernikahan terdiam. Ayah bohong, hanya 2 kata. Namun suara itu terdengar jelas, memotong semua musik tawa dan bahkan tatapan mata terkejut yang menatap ke arah anak saya. Aku melihat Raka berbalik. Wajahnya membeku, seolah baru saja terbangun dari mimpi indah. Ia tidak langsung bereaksi, hanya berdiri di sana. Mata terbuka lebar menatap. Elang tak percaya. Ayah pernah janji, ayah nggak akan ninggalin aku. Dan ibu, suara Elang tidak nyaring. Namun setiap kata sepertinya sangat membebani semua orang yang hadir di sana. Kulihat pengantin wanita, Indira, sedikit memiringkan kepalanya, menatap Raka. Wajahnya berangsur-angsur berubah warna. Adapun tamu lainnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka berdiri diam, seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Entah dari mana Elang mendapatkan keberaniannya. Dia baru berusia 12 tahun. Namun di mata anak saya saat itu, saya melihat kedewasaan melebihi usianya. Elang tidak berkata apa-apa lagi. Anak itu berdiri diam sejenak, lalu berbalik ke arahku. Dan ketika dia kembali untuk memegang tanganku, dia berbisik, "Aku hanya ingin kamu tahu." Aku memeluk anakku dengan erat. Semua supang murid alam di Trisuno hancur. Bukan karena malu, bukan karena sombong, tapi karena hati seorang ibu yang baru saja menyaksikan anaknya melangkah dan mengatakan apa yang seharusnya menjadi orang dewasa yang angkat bicara sejak awal. Dulu aku takut Elang tumbuh besar dengan luka. Tapi kamu adalah orang yang paling berani. Tidak ada keluhan, tidak ada teriakan, tidak ada kritik, hanya sebuah pengingat sederhana, namun mendalam. Ayah-ayah sudah berjanji dan ayah tidak menepatinya. Aku melihat ke arah Raka, matanya masih belum meninggalkan kita. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tapi yang aku tahu pasti adalah saat itu semua yang dia coba lupakan, coba tutupi, ditarik kembali oleh suara anak yang dia rindukan. Aku dan Elang keluar dari aula pernikahan tanpa ada yang menghentikan kami. Tidak ada salam, tidak ada tatapan kasihan. Yang ada hanyalah keheningan berkepanjangan. Seolah semua orang baru saja terbangun dari mimpi indah namun palsu. Dalam perjalanan pulang, Elang diam saja. Dia masih memegang tanganku sambil memandang keluar jendela bus. Saya dengan lembut membelai rambut anak saya dan berbisik, "Kamu baru saja melakukan sesuatu yang sangat berani." Elang berbalik menatapku, matanya merah,
tapi tetap tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Bu. Aku tidak membenci ayah, tapi aku tidak ingin ayah melupakan bahwa ayah dan aku ada di sana. Kalimat itu mencekikku. Terkadang kita berpikir, anak-anak tidak mengerti, tapi mereka mengerti. Mereka merasa. Dan ketika orang dewasa diam, anak-anaklah yang akan angkat bicara. Bukan karena mereka ingin menyalahkan siapapun, tapi karena mereka perlu diakui, perlu dilihat, bahwa keberadaan mereka nyata punya makna dan tidak bisa dianggap sebagai hal lama. Malam itu, aku dan Elang makan malam dalam diam. Nasi putih, sup sayur, dan ikan goreng. Itu normal, tapi saya merasa ada sesuatu yang berubah. Antara saya dan ibu saya, tidak ada lagi ikatan antara pengasuh dan pengasuh. Ini tentang persahabatan antara dua orang yang mengetahui rasa sakitnya, namun tetap memilih untuk berdiri berjalan bersama dan saling mencintai dengan cara yang paling utuh. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan Raka setelah hari itu. Mungkin dia akan terus menikah, terus hidup dengan orang baru, mencoba memulai dari awal. Mungkin dia akan selamanya mengingat dalam hatinya gambaran seorang anak kecil yang berdiri di tengah kerumunan dan mengatakan kebenaran yang tidak berani diungkapkan oleh siapapun. Sedangkan aku tidak butuh permintaan maafmu, karena hal yang paling berharga dalam hidupku adalah momen Elang melangkah dan berbicara mewakili ibu dan anak. Dan itu tidak ada yang bisa menariknya kembali. Tidak seorang pun. Mau kupikir aku akan meninggalkan pernikahan itu dengan tenang. Hanya membawa Elang bersamaku dan kata-kata yang kuucapkan saja sudah cukup. Tapi segalanya tidak berhenti di situ. Saat aku memegang tangan Elang dan berjalan pergi, aku tidak menoleh ke belakang. Saya rasa saya tidak perlu melihat apa-apa lagi. Tapi keributan di belakangku membuatku berhenti. Semua orang mulai berbisik. Kemudian di tengah-tengah penonton yang kebingungan itu terdengar suara seorang wanita. Tidak tinggi, namun cukup keras, sehingga semua orang dapat mendengar dengan jelas. Aku nggak bisa saya kembali. Itu Indira. Pengantin wanita hari ini, ia berdiri di tengah-tengah ruang perjamuan, lengannya terkulai ke bawah, matanya memandang ke arah Raka dengan ekspresi yang aneh. Bukan kemarahan, bukan rasa sakit hati, melainkan kewaspadaan. Sangat waspada, aku tidak bisa melangsungkan pernikahan ini. Mas, aku tidak mau menjadi penggantinya. Lanjutnya suaranya sepelan air. Namun setiap kata seakan bergema di lantai keramik. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang masa lalunya tidak pernah tertutup. Aku tidak menyangka Indira seberani itu. Tapi mungkin jauh di lubuk hatinya, dia juga punya keraguan. Lelaki bisa dengan mudahnya meninggalkan keluarga lamanya pada anak kecil seperti Elang. Bagaimana dia bisa yakin tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Raka tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, matanya hilang, seolah dia baru saja kehilangan seluruh dunia yang dia bangun. Orang-orang di sekitar mulai berbisik lebih keras. Ada yang menghindar untuk melihat. Ada yang terlihat canggung. Ada pula yang mengangguk kecil, seolah diam-diam menyetujui keputusan Indira. Dan kemudian, Raka berlutut, tepat di tengah pernikahanku sendiri. Dia cuma surut hontu bukomingan untuk memohon padaku atau Indira. Tapi sebagai refleks terakhir, ketika dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, kehormatan, dan hal paling berharga yang pernah ada sebuah rumah. Aku memandangnya tidak lagi marah. Tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada sedikit penyesalan bagai angin bertiup di bahuku. Barangkali baru kali ini Raka benar-benar merasakan kehampaan atas apa yang telah ia lepaskan. Bukan karena ada yang mengkritiknya, tapi karena dia sendiri yang menarik diri dari tempatnya dulu, di mana dia dulu punya istri yang menunggu makanan dan punya anak yang menunggu untuk dipeluk Indira, meninggalkan aula pernikahan dalam diam. Tidak ada suara,
tidak ada air mata. Hanya satu langkah mundur untuk seseorang yang tahu bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya tidak melihat Anda sebagai orang ketiga. Dia hanyalah orang yang melewati kehidupan seseorang. Namun dia terbangun sebelum terjebak dalam kebohongan yang telah terungkap. Aku menuntun Elang berjalan kali ini benar-benar langkah terakhir. Tidak perlu melihat ke belakang. Di belakangku, musik berhenti. Suara pembicaraan juga perlahan mereda. Aku tidak tahu kapan Raka akan berdiri atau kapan dia mampu menghadapi dirinya sendiri. Tapi aku tahu, sejak saat itu semuanya berubah. Tak satu pun dari kita adalah orang yang sama lagi. Sore itu, saat aku duduk untuk membasuh kaki Elang dan mengeringkannya dengan handuk lembut. Dengan lembut, aku bertanya, "Kamu sedih, Elang?" Menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu. Aku hanya kasihan pada ayah." Aku mengangguk meletakkan tanganku di dada anakku. "Jadi kamu sudah dewasa sekarang." Ada pelajaran yang diajarkan orang dewasa kepada anak-anak. Namun ada juga saat-saat ketika anak-anak mengajar orang dewasa dengan cara mereka diam-diam menghadapi rasa sakit tanpa kebencian, tanpa balas dendam, hanya dengan kebenaran yang diucapkan pada saat yang tepat. Dan aku tahu hari itu bukanlah hari yang buruk. Ini hari untuk memulai lagi. Bukan untuk Raka, yang mana untuk saya dan Elang. Sebuah permulaan tanpa gedung pernikahan, tanpa pesta pernikahan, tanpa cincin emas atau anggur. Namun cesacuhan nampal cunyang gesemem pontis kemar bernarianya dilihat dengan sepenuh hati. Dan bagi saya itu sudah cukup untuk memulai kembali dengan segala rasa syukur. Saya tidak mengatakan apapun saat itu. Tidak perlu berteriak, tidak menangis, tidak perlu bertanya. Kenapa? Omi Amulfin berwadirkem, Cemuset menggenggam erat tangan Elang agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Wanita yang pernah berdiri di samping Raka, yang telah berjalan bersamanya, melewati tahun-tahun sulit kini, berada di tempat yang benar-benar berbeda. Tidak lagi menunggu atau mengharapkan apapun darinya lagi. Saya tidak perlu mengatakan saya dikhianati. Tak perlu kuceritakan tentang malam-malam panjang. Aku terbangun sendirian tentang saat-saat Elang bertanya, "Ayah di mana, Bu?" Dengan mata yang tidak bisa sepenuhnya memahami kebenaran. Aku sudah melupakan semua itu. Saya tidak menghadiri pernikahan hari itu untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku baru saja datang membiarkan kehadiranku menjadi pengingat dengan lembut. Namun jelas bahwa ada hal-hal yang sekali kamu lepaskan, kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Dulu aku berpikir jika aku bertemu denganmu lagi dalam situasi ini, aku akan menyalahkanmu, membencimu, dan memberitahumu betapa hal itu menyakitiku. Tapi tidak. Saat aku melihat Raka berlutut di tengah ruang perjamuan, matanya bingung, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak mampu berkata apa-apa. Tiba-tiba aku merasa tidak perlu lagi. Aku tidak butuh permintaan maaf apapun, karena saya tidak bisa lagi hidup berdasarkan jawaban Anda. Ada rasa sakit yang bila cukup lama, bukan lagi luka terbuka. Itu menjadi bekas luka, dan bekas lukanya tidak lagi terasa sakit, namun selalu mengingatkan kita akan apa yang telah kita lalui. Aku melewati hari-hari membesarkan anakku sendirian, sore hari yang hujan, di mana aku masih harus pergi ke pasar untuk membeli pakaian pagi hari saat Elang demam. Dan aku harus memasak bubur dan menghibur anakku dengan nyanyian yang gemetar. Dan syekran narang saya susren di sana. Tidak perlu menangis, tidak perlu menjelaskan. Keheningan itulah yang menjadi jawaban paling mendalam bagi semua. Saya membiarkan semua orang melihat, inilah wanita yang dia janjikan untuk dicintai selama sisa hidupnya. Wanita yang sangat percaya pada cinta, sehingga dia bersedia mengesampingkan mimpinya dan menerima hidup sederhana selama dia dan anak-anaknya berada di sisinya. Dan ini juga orang yang dia tinggalkan dengan dingin dan diam-diam. Aku memusdakna menyela ke Raka
karena mencintai orang lain. Mencintai seseorang adalah hak setiap orang. Namun saya kasihan pada Anda, karena dalam pencarian Anda akan sesuatu yang baru. Anda telah melupakan nilai dari hal-hal lama yang dulunya adalah segalanya. Ismemerismer adalah sebuah rumah, bukan sekadar rumah beratap genteng, melainkan tempat di mana ada tawa anak-anak makanan sederhana, namun hangat, dan seorang istri yang selalu memandangnya dengan tatapan penuh percaya, meski terkadang ia begitu lelah hingga tak punya tenaga lagi. Aku tidak di sana lagi. Wanita yang berdiri di hadapannya hari ini dengan kebaya tua berwarna merah tua, bukan lagi mantan istri yang setiap malam menunggu SMS. Saya seorang ibu, dia berjalan tanpa ada yang menggendongnya. Dan saya bangga akan hal itu. Ada kalanya aku berpikir, kalau saja aku berusaha lebih keras, berkata lebih banyak mempertahankannya. Tapi sekarang saya mengerti, beberapa orang tidak pergi karena kami tidak cukup baik. Namun karena mereka tidak berani bertahan saat cinta membutuhkan kesabaran berbagi dan tanggung jawab. Aku berbalik dan berjalan bersama Elang tanpa penyesalan, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku ada seluruh upacara yang baru saja runtuh, mata orang-orang yang mulai mengerti bahwa ada pilihan salah yang tidak bisa dikembalikan. Namun ada satu hal yang pasti dalam hatiku. Aku tidak lagi membutuhkan dia untuk memastikan siapa diriku. Saya tahu siapa saya. Saya ibu Elang, seseorang yang telah melewati rasa sakit dan masih mempertahankan hati yang lembut. Menjadi seseorang yang tidak perlu menimbulkan masalah sudah cukup untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bukanlah seseorang yang pantas untuk ditinggalkan. Dan itu sendiri adalah sebuah kemenangan. Aku tidak ingat jelas siapa orang pertama yang memperbolehkan aku dan Elang keluar dari upacara hari itu. Ingat saja saat aku memegang tangan anakku dan berjalan langkah di belakangku terhenti semua. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi dentingan gelas, yang ada hanya keheningan. Keheningan yang tidak berat, namun terasa seperti pengakuan bahwa kita baru saja melakukan hal yang benar. Saya berjalan cepat. Jangan menundukkan kepalamu juga. Setiap langkah lambat dan mantap. Saya jelas merasakan tatapan dari mana-mana. Beberapa orang merasa simpati, beberapa orang terkejut, beberapa orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi itu tidak penting lagi. Saya tidak datang untuk dikasihani oleh siapapun. Saya datang untuk memberi diri. Saya jawaban. Dan sekarang saya memilikinya. Elang berjalan mendekat di sampingku. Tangan bayiku masih dalam genggamanku, hangat, kencang, dan sangat menenangkan. Saya tidak mengatakan apapun. Saya juga tak perlu dikatakan lagi, karena diam itu adalah suara harga diri yang terdalam. Kita tidak perlu memenangkan perdebatan. Kami hanya perlu tetap tenang saat pergi. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan kami datang untuk menahan diri atau menyakiti siapapun. Enaknya Maring Taechan, seorang lelaki tua, sungkin kecemai ke kerabat sejauhnya dari keluarga. Raka diam-diam memiringkan kepalanya untuk menyambut saya saat kami lewat. Aku mengangguk sedikit sebagai jawaban. Tidak ada kebencian, tidak bangga. Itu hanya sebuah akhir yang cukup lembut, sehingga hatiku tidak perlu memikul beban. Saat saya keluar hotel Sinar Matahari sore, masih menyinari anak tangga. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke langit. Tiba-tiba, saya melihat awan kecil lewat. Saya pernah mendengar seseorang berkata, awan melayang tanpa berbalik, dan saya berpikir, mungkin saya juga sama hari ini. Jangan melihat ke belakang, jangan menghela nafas, pergilah dengan diam, tapi dengan ketenangan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kami naik bus pulang. Di perjalanan bus itu, Elang menyandarkan kepalanya di bahuku. Matanya setengah terpejam. Saya tidak menangis. Juga jangan tanya, kenapa ayah seperti itu? Saya pikir Anda mengerti. Entah kenapa Elang berkembang pesat hari itu.
saya juga demikian. Ada kebenaran menyakitkan yang tidak perlu dianalisis. Rasakan saja, lalu lanjutkan. Malam itu, saya memasak makanan sederhana. Sup bayam ikan goreng, telur goreng, dan sepiring tahu rebus. Entah kenapa, tapi saat aku menyajikan nasi hatiku terasa ringan. Seolah-olah, aku baru saja melepaskan bongkahan batu, berukuran sangat besar, yang selalu kupegang erat-erat. Setelah selesai makan, Elang mengambil piring untuk dicuci. Saya hendak keluar untuk membantu ketika dia berkata, "Bu, istirahatlah hari ini, saya bisa mencucinya." Aku berdiri diam sejenak di depan pintu, memandangi sosok mungil di samping wastafel. Gelembung sabun menutupi lengan bajunya. Namun Elang tetap perhatian. Saya tahu saya tidak hanya memiliki anak yang baik, tapi saya punya teman-teman kecil, tapi dengan hati yang cukup besar untuk memahami bahwa ibu saya telah melalui banyak trauma. Dan sekarang saatnya dia beristirahat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Entah apa yang akan dipikirkan Raka saat malam tiba, saat pernikahan selesai, dan tatapan mata Elang masih menghantui ingatannya. Tapi saya tahu satu hal dengan jelas. Sejak saya keluar dari upacara itu, saya sudah memilih arah saya. Bukan untuk mencari seseorang lagi, tapi untuk menuju ke arah diriku. Menuju kehidupan yang ingin ku jalani menuju Elang. Di mana cukup cinta, tak perlu ribut, tapi selalu ikhlas. Dan setelah semua orang selalu bertanya, apa sih yang membuat wanita menjadi yang terkuat? Jawabannya tidak terletak pada seberapa banyak yang dia lakukan, seberapa besar dia bertahan, atau bagaimana dia merespons. Itu saja, dia bisa berdiri berjalan dengan tenang, menggendong anak yang paling dia sayangi, dan tidak ada yang perlu mengawasinya. Ketahuilah sendiri, Anda bukan lagi orang yang tertinggal. Saya telah memilih langkah berikutnya, dan saya melakukannya dengan berani. Saya memulai lagi dari tempat yang sepertinya tidak ada lagi yang tersisa. Setelah pernikahan hari itu, aku tidak pingsan, tapi aku juga tidak terlalu kuat seperti yang orang-orang katakan di buku. Saya hanya terus hidup. Bernapaslah dengan teratur, bangun pagi, masak rawat anak-anak, lalu pilih jalan untuk diri Anda sendiri. Sangat kecil cocok untuk tangan ini. Saya memilih bordir. Permen wajan ke saya yang pandai sama ada awalnya. Tapi karena Sulaman memberi saya keheningan yang diperlukan untuk menyembuhkan. Ini adalah pekerjaan yang mudah dan tidak merepotkan serta membutuhkan kesabaran. Dan saya memiliki banyak hal tersebut setelah bertahun-tahun hidup dalam keheningan dan penantian. Saya mulai dengan beberapa contoh kain kecil, meminjam bingkai Sulaman tua dari tetangga. Garis jarum pertama tidak lurus, hanya mengulangi pola dari pola online. Tuing nong knower semenyer arungi menjadi bahwa dengan setiap benang melewati kain, sebagian pikiran saya diatur ulang. Suatu hari aku menyulam sampai larut malam. Elang sudah tertidur, lampu meja masih menyala, dan aku masih sibuk. Bukan karena tekanan pekerjaan, tapi karena saat itulah saya merasa paling tenang. Lambat laun warga sekitar mulai meminta saya menyulam sapu tangan, sarung bantal, gaun pengantin. Bahkan ada yang meminta saya menyulam nama bayi di selimut. Bayi baru lahir. Saya melakukan satu hal pada satu waktu, tanpa tergesa-gesa, tanpa mengeluh. Untuk setiap produk, jadi saya dengan hati-hati membungkusnya dengan koran dan mengikatnya dengan tali yang indah. Seolah-olah itu bukan hanya barang yang saya buat, tetapi bagian dari hati saya yang saya masukkan ke dalamnya. Uang yang didapat tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk membeli buku untuk Elang. Cukup untuk memasak makanan hangat tiap malam. Makanan sederhana, seperti sup sayur scampi, rebus atau telur kukus dan daging. Tapi aku dan ibuku selalu makan bersama, banyak ngobrol dan banyak tertawa. Suatu hari Elang berkata, "Ibu adalah koki terbaik di dunia." Saya berpura-pura memutar mata. Apakah Anda yakin ada begitu banyak koki bintang 5 di luar sana? Saya terkikik, tapi saya hanya perlu ibu memasak untuk saya.
Saya tidak perlu 5 bintang atau 10 bintang. Saya mengerti, saya tidak bisa memberikan anak-anak saya sebanyak yang lain. Saya tidak punya rumah besar. Saya tidak punya mobil sendiri. Saya tidak punya perjalanan mewah. Tapi saya punya waktu untuk anak-anak saya. Ada yang mendengarkan. Ada yang malam hari membaca buku bersama. Ada yang merangkul anak-anak ketika mimpi buruk. Dan ada hati yang selalu siap mendengarkan apapun yang ingin mereka ceritakan. Berkat Sulaman, saya mulai terhubung kembali dengan diri saya sendiri. Saya menemukan kegembiraan dalam setiap detail kecil. Sekuntum bunga dengan warna yang tepat, sederet huruf yang disulam dengan rapi, atau sekadar sentuhan kain lembut di bawah tangan saya. Saya melihat diri saya bukan lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, namun sebagai seseorang yang membangun kembali kehidupannya dengan tangannya sendiri. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk melihat bahwa dirimu masih berharga, masih mampu mencintai, peduli, dan mempercantik dunia dengan caramu sendiri. Suatu ketika, seorang pelanggan meminta saya untuk menyulam syal pernikahan untuk putrinya yang akan menikah. Dia berkata, "Saya memilih Anda karena saya pikir ada sesuatu nyata pada syal Anda." Saya tersenyum ringan. Pasti benar, karena setiap jahitan dijahit dari malam tanpa tidur. Dia tidak menjawab, hanya meletakkan tangannya di bahuku. Itu karena ada hati di sana. Menurutku, apa yang membuat orang saling menyentuh bukanlah seberapa baik kita dalam melakukan sesuatu, tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan kehadiran penuh kita. Saat aku menyulam, aku tidak memikirkan orang yang meninggalkanku. Aku memikirkan tentang elang, tentang pagi hari ketika matahari bersinar melalui jendela anak saya. Duduk membaca buku di meja makan, dan saya duduk di depan bingkai bordir. Hidup sederhana, tidak mencolok, namun penuh kedamaian. Aku masih belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi hari ini, saya hidup sepenuhnya. Setiap jarum yang saya gerakkan adalah sebuah komitmen bahwa saya tidak akan membiarkan masa lalu menentukan diri saya. Aku tidak membutuhkan siapapun kembali untuk membuatku bahagia. Saya telah belajar untuk bahagia dengan apa yang saya miliki. 2 tangan anak yang baik dan hati yang berhenti mengeluh. Dan nudge jika Anda yang bertanya, "Saras, bukankah melelahkan untuk memulai kembali?" Saya akan tersenyum dan menjawab, "Saya lelah, tapi bisa mengulang sendiri. Hidup jujur menjaga orang yang saya cintai, betapapun melelahkannya itu sepadan." 13 tahun telah berlalu sejak aku menggandeng tangan Elang dan meninggalkan upacara pernikahan itu. Melihat ke belakang, kini semua yang dulu membuatku tercekik, kini hanya tinggal sebuah video lama, tak lagi membuat hatiku sakit, hanya menyisakan rasa ringan. Seolah akhirnya aku telah menyelesaikan sebuah perjalanan yang tak pernah kusangka bisa kulalui. Elang sudah dewasa sekarang. Orang-orang memanggil saya Elang Saraswara. Nama yang selalu saya ucapkan adalah hadiah yang dipercayakan ibu saya. Seorang pengusaha muda di Jakarta, seorang diri membangun sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada desain berkelanjutan komunitas dan ramah lingkungan. Pers memuji televisi, diundang untuk wawancara. Namun, setiap kali ada yang bertanya, "Apa yang membuatmu menjadi elang?" Seperti sekarang ini, aku selalu tertawa dan menjawab dengan sangat lembut, "Aku hanyalah seorang anak kecil yang tumbuh berkat kasih sayang ibuku yang tanpa syarat." Aku ingat betul kapan terakhir kali Elang pulang ke Kaliurang dengan mengenakan kemeja putih dan celana jeans sederhana, masih berpenampilan sama seperti saat ia masih kecil. Berjalan ke dapur, membuka rice cooker, menghirup seperti kebiasaan. Ibu masih memasak dengan bau nasi yang sama. Tidak ada restoran di Jakarta yang bisa membuatkan makanan yang dimasak ibuku. Aku tersenyum mengangkat tanganku untuk mengambil sayuran hatiku, dipenuhi kedamaian. Ternyata sejauh apapun saya melangkah di tengah segala kebisingan dan keriuhan, saya masih ingat
bau masakan rumahan. Kesuksesan tidak mengubah Anda secara dingin atau jauh. Sebaliknya, Elang selalu rendah hati, tahu cara mendengarkan, dan sangat emosional. Saya percaya sebagian karena dia tumbuh dari tempat di mana cinta tidak datang, dengan syarat dan pengampunan tidak identik dengan kelemahan. Putra saya pernah menceritakan sesuatu yang menyentuh hati saya selama beberapa hari setelahnya. Hari itu, ibu dan anak duduk di teras saya sedang memperbaiki baju, dan anak saya sedang meninjau dokumen persiapan penandatanganan dengan mitra Jepang. Tiba-tiba, aku meletakkan dokumen-dokumen itu berbalik dan berkata, "Ibu tahu aku sukses bukan karena aku baik." Saya tidak menjawab apapun. Ulurkan research, genggamlah tangan anak saya, tangan besar dan hangat yang dulunya kecil di tangan saya pada hari-hari ketika saya pergi ke pasar, pergi ke sekolah, dan pergi ke rumah sakit. Kini tangan itu membangun dunianya sendiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Elang pernah mengadakan sharing session dengan mahasiswa dengan topik membangun diri dari trauma. Saya berbicara tentang masa lalu, bukan menghindarinya, tapi aku mengatakannya dengan tatapan lembut, dengan suara tanpa rasa dendam. Saya berbicara tentang ayah saya, bukan dengan nada menuduh, tetapi dengan pengertian. Ayah saya memilih jalan yang berbeda, sedangkan saya memilih untuk tinggal bersama ibu saya, di mana saya belajar bagaimana pengampunan adalah hadiah pertama, dan terutama bagi diri saya sendiri. Banyak orang datang menemui saya sesudahnya. Mereka sebenarnya bersimson cara Anda mendidik anak Anda agar ia dapat hidup seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana menjawab dengan benar, tapi menurut saya tidak mengajari Elang dengan teori atau filsafat. Saya hanya tetap setia pada apa yang saya yakini benar, bersabar bersikap baik, dan tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang diterima anak-anak saya secara alami. Kini setiap Elang mengirimkan uang kembali, saya masih hanya mengambil sebagian yang cukup untuk dipakai. Sisanya saya simpan terpisah. Lalu saya tuliskan setiap jumlahnya di buku catatan kecil. Suatu hari ketika anak saya pulang ke rumah dan melihat saya mencatat dengan cermat, dia tersenyum dan menggoda. "Bu, apakah ibu berencana membuka dana sendiri?" Saya berpura-pura serius. Saya menjaga ibu kotanya, sehingga jika Anda jatuh, nanti saya punya uang untuk membangunnya kembali untuk Anda. Anak itu tertawa, tapi aku tahu dalam hatinya dia juga merasa aman, karena dia selalu tahu ibu masih di sini, diam-diam tapi utuh. Saya tidak memimpikan anak saya menjadi siapapun. Saya hanya ingin anak saya menjadi dirinya sendiri, baik hati bersyukur, tidak terjerat masa lalu. Dan sekarang saya melihatnya melakukannya dengan cara yang indah. 13 tahun yang lalu, saya berpikir menjadi seorang ibu tunggal adalah sebuah perjalanan yang sepi dan penuh tantangan. Namun kini, aku paham itu adalah perjalanan terindah yang pernah kujalani. Karena dari tempat yang terluka, aku telah menanam jiwa yang sehat. Dan dari atap kecil di lereng Gunung Kaliurang, aku melihat seekor burung terbang tinggi, bukan karena lari dari kesakitan, tapi karena mensyukuri apa yang telah terjadi. Aku tidak pernah melihat Raka lagi setelah hari itu. Tidak ada surat, tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Sebenarnya aku juga tidak menunggu. Show tamong first, dan aku cinta saya kemudian tolak diam. Yang perlu ia lihat di mata Elang hari itu, yang berdiri di tengah-tengah upacara pernikahan, tatapan seorang anak kecil yang tidak mengeluh, namun juga tidak menginginkan apapun lagi. Saya hanya mendengar dari beberapa orang di desa bahwa setelah pernikahan dibatalkan hari itu, Raka menghabiskan waktu lama tanpa keluar rumah. Pekerjaan juga secara bertahap menjadi kurang stabil. Kontraknya putus, partnernya mengundurkan diri. Kata orang masih punya uang, tapi tak punya arah. Sendirian di sebuah apartemen di sudut jalan Jakarta,
hidup dengan tenang dan hampir menghilang dari pertemuan-pertemuan dan acara-acara seru yang biasa ia tampilkan dengan penuh percaya diri. Suatu ketika, seorang teman lama secara tidak sengaja bertemu dengannya di sebuah pompa bensin. Meski meninggalkan bahwa Raka terlihat sangat berbeda, lebih tua, lebih pendiam, dan matanya selalu memandang jauh, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Temannya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Raka hanya mengangguk lalu menjawab dengan lembut, "Aku baik-baik saja." Tapi ada beberapa hal yang sekali dilepaskan tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Mendengar itu, aku hanya mengangguk. Aku tidak senang mendengarmu menderita, tapi aku tidak sedih lagi. Karena pada titik ini, saya mengerti ada rasa sakit yang tidak harus dibayar dengan kebencian, tapi dengan ketenangan hati. Dan ketenangan terkadang datang terlambat, namun tetap datang. Raka pernah berpikir ia telah memilih jalan baru yang lebih cerah dan tidak terlalu memberatkan. Tapi mungkin dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lepaskan adalah hal paling nyata yang pernah dimiliki, hidupnya seorang istri yang tidak sempurna, namun tulus seorang anak yang selalu menunggunya di depan pintu setiap malam, dan sebuah rumah kecil namun penuh kasih sayang. Aku tidak menyalahkanmu atas pilihanmu, karena hidup adalah serangkaian liku-liku. Setiap orang berhak untuk pergi ke arah yang mereka anggap benar. Hanya saja tidak semua orang bersedia membayar harga atas jalan yang dipilihnya. Dan terkadang, harga yang harus dibayar bukanlah uang atau reputasi, melainkan kekosongan. Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa untuk mendengarkan permintaan maaf tersebut. Aku tahu, Raka pernah bertemu Elang. Saat itu saya sudah dewasa, sibuk dengan pekerjaan, namun tetap menjaga sikap tenang. Elang menyambutnya, mempersilakannya duduk, namun menjaga jarak dengan sangat lembut dan jelas. Saya tidak kedinginan, tidak ada lagi yang perlu diulangi. Saat Raka meminta maaf, Elang hanya tersenyum. Aku tidak marah pada ayah. Aku hanya menyesal karena di tahun-tahun terbaikku, ayah tidak hadir. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Raka. Elang tidak menceritakan lebih lanjut, tapi saya yakin pernyataan itu sudah cukup bagi Anda. Cukup memahami bahwa pintu itu ada begitu. Anda menutupnya sendiri. Jangan berharap orang lain akan membukanya lagi. Sekarang saya tinggal sendirian di rumah kecil. Itu masih bangun pagi untuk membuat teh, menyulam handuk, menyiram tanaman, dan pergi ke pasar hidup tidak berisik. Tapi aku merasa montok. Saya tidak lagi takut kesepian lagi. Karena aku mengerti, kesepian bukanlah saat tidak ada orang di sekitar, tapi saat kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipercaya di dalam hati. Saya memilih untuk hidup bermartabat. Jangan menahan siapapun. Jangan mengejar siapapun. Jangan biarkan rasa sakit mengubahmu menjadi orang yang pahit. Aku tidak pernah mengajari Elang untuk kuat membalas dendam. Aku mengajarinya untuk hidup, agar dia tidak perlu menundukkan kepala saat menoleh ke belakang. Kebahagiaan bagi saya bukanlah tentang mempertahankan seseorang di sana. Ini tentang menjaga diri Anda sendiri dalam setiap pilihan, bahkan dalam kesulitan, dan terutama pada hari-hari ketika tampaknya mustahil untuk maju. Untuk waktu yang lama, saya berpikir bahwa menjaga seseorang tetap di sana adalah satu-satunya cara untuk tetap bahagia. Saya telah berusaha sangat keras. Berusahalah agar keluarga tidak berantakan. Berusahalah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Sabar lemah lembut meski hati penuh luka. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup lembut, cukup sabar, orang itu akan kembali atau setidaknya tidak pergi. Tapi kemudian mereka tetap pergi. Dan saya tetap berada dalam kekosongan yang pada awalnya tampak mustahil untuk diisi. Dulu saya berpikir kebahagiaan datang dari dicintai dan dipertahankan dalam hidup seseorang. Tapi bagaimanapun juga, saat aku mengalami kehilangan, saat aku berdiri setiap hari,
dan membesarkan anak-anakku dengan tangan gemetar. Namun tidak menyerah, aku menyadari kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki seseorang di sisimu, tapi pada kita tidak kehilangan diri kita sendiri saat mereka pergi. Saya telah belajar mencintai diri sendiri dari hal terkecil, mulai dari memasak makanan bergizi hingga membeli tanaman bunga untuk ditaruh di teras hanya karena saya menyukai warna hijau lembut itu. Saya belajar bernapas perlahan, tidak membiarkan diri saya terbawa oleh kebencian atau penyesalan. Karena saya mengerti orang bisa pergi karena alasannya masing-masing. Tapi perdamaian adalah sesuatu yang harus saya pilih sendiri. Elang tumbuh tanpa kebencian, tanpa menyalahkan ayahnya, tanpa rasa bersalah, karena dia adalah anak orang yang telah meninggal dunia. Anak-anak tumbuh dengan cinta yang kuberikan, cinta yang tidak membutuhkan siapapun untuk membuktikannya, tidak membutuhkan syarat. Melihat anak saya menjalani kehidupan yang baik, sukses dan berorientasi pada keluarga. Saya tahu saya benar karena tidak mengajari anak saya balas dendam, tetapi mengajarinya cara menjaga hatinya tetap hangat. Lalu suatu hari ketika aku sedang duduk sendirian di kursi kayu yang kukenal di bawah naungan pohon di depan rumahku, tiba-tiba aku menyadari bahwa semua yang pernah kualami tidak sia-sia. Semua kesakitan, semua kesepian, semua malam panjang hanya dengan suara kipas angin dan suara bercerita yang meninabobokan elang hingga tertidur. Semuanya adalah elemen yang telah membentukku menjadi wanita kuat, namun tetap lembut mengenal rasa sakit, namun tidak membiarkan dirinya berubah menjadi batu. Aku tidak sedih lagi jika ada yang menyebut Raka. Aku tidak perlu lagi tahu seperti apa hidupmu, karena yang kupedulikan saat ini hanyalah kedamaianku sendiri dan kegembiraan setiap kali elang menelepon dan berkata, "Bu, aku rindu ikan rebusmu." Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada wanita yang tertinggal, terlupakan, atau harus memulai dari awal sendirian itu, adalah Anda tidak membutuhkan siapapun untuk membuktikan nilai Anda. Kumpulan sudah cukup. Dari hati yang tahu bagaimana mencintai dan cara kamu memilih untuk melangkah maju, meski kakimu mungkin masih gemetar dan hatimu masih sakit. Jangan berpikir bahwa hanya cinta yang menciptakan kebahagiaan. Cinta bisa membuat kita cemerlang, tapi juga bisa membuat kita melupakan diri sendiri. Hanya ketika Anda tahu cara mencintai diri sendiri. Cukup untuk tidak merendahkan diri Anda di hadapan siapapun, tidak mengejar apa yang telah Anda tinggalkan, barulah Anda benar-benar memasuki bentuk kebahagiaan yang mendalam dan abadi yang tidak mudah hilang. Saya telah kehilangan banyak hal, tapi yang paling penting adalah saya menjaga diri saya sendiri. Aku tidak membiarkan rasa sakit mengubahku menjadi orang yang pahit. Aku tidak membiarkan kesepian membuatku buru-buru menggenggam tangan seseorang hanya karena takut akan kehampaan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu membuatku tetap dalam kegelapan. Dan berkat itu, saya bisa tersenyum dengan tulus setiap pagi ketika saya bangun. Karena saya tahu, saya hidup sesuai dengan apa yang saya yakini indah. Mungkin Anda akan mengalami hari-hari ketika tidak ada orang di sekitar malam yang dingin, di mana hanya Anda yang membuat secangkir teh, berbaring dengan tenang, mendengarkan angin di teras. Namun jika Anda masih menjaga harga diri, Anda masih tahu bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik, maka percayalah Anda tidak benar-benar sendirian. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan seseorang kepada Anda. Kemanusiaan mau adalah sesuatu yang Anda tamborin di dalam hati Anda dengan bersikap baik kepada diri sendiri, dengan memiliki keberanian untuk maju, bahkan ketika tidak ada orang yang membimbing Anda. Dan jika seseorang bertanya kepada saya, apa hal terpenting yang saya pelajari dari hidup saya? Aku akan menjawab dengan lemah lembut, itulah saat kamu tahu bagaimana caranya pergi, tahu bagaimana caranya berhenti, tahu bagaimana caranya melepaskan, namun tetap menjaga keutuhan hatimu. Nah, bukan.
agar seseorang kembali? Ini agar Anda dapat tersenyum dan hidup dengan tenang, karena Anda tidak kehilangan diri sendiri. Dan itu sudah cukup